Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu S. Nityas dengan nomor NIM 12405504070. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menunjukkan pidato sebagai syarat UAS mata kuliah retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Di Era yang Serba Bebas, Sabar dan Syukur Menjadi Kompas. Hadirin semua, kita sekarang hidup di era digital, di era keterbukaan, dan di era kebebasan. Semua orang bisa bebas mengakses sesuatu. Semua orang bebas menentukan hidup yang mereka inginkan. Tetapi di tengah kebebasan itu, satu pertanyaan kecil yang harus kita ingat. Apakah kita hilang arah? Apakah kita sudah menemukan arah? Atau apakah kita sudah memegang arah? Kebebasan yang tidak disertai dengan nilai akan berubah menjadi liar. Ya, bagaikan lautan yang luas dan memabukkan, tanpa arah, tanpa kompas, dan tanpa batas. Disinilah Islam hadir dengan bimbingannya. Islam tidak mengekang, tetapi Islam mengarahkan. Dan dua arah penting yang selalu dijaga oleh orang yang beriman, oleh muslim yang beriman adalah rasa syukur dan sifat sabar. Yang pertama, rasa syukur. Rasa syukur merupakan seni melihat sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar dan menyadari bahwa tidak ada nikmat yang layak disepelekan. Ia bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi kelak perasaan lapang dan cukup dalam hati. Syukur membebaskan kita dari kegiatan yang tak pernah puas. Ia menyelamatkan kita dari perbandingan yang melelahkan dan mengangkat dari kerendahan iri dan dengki. Seperti yang terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah dengan janjinya yang indah, wala in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah jika ketika Tuhanmu memaklumimu, sesungguhnya jika
kamu bersyukur, niscaya aku, Allah, akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka adab Allah sangatlah pedih. Kekuatan sejati, sabar adalah pengendali hati, pelindung akhlak, dan penjaga iman. Ia bukan berarti diam atau menyerah, tetapi sabar adalah kemampuan untuk tetap tegar ketika hidup tidak sesuai harapan, ketika dunia mengecewakan, dan ketika manusia menyakitkan. Sabar adalah nafas panjang yang membuat kita bertahan dalam perjalanan menuju kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma u'ti ahada ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidak ada pemberian yang lebih luas dan lebih baik dari kesabaran. Betapa banyak orang hari ini yang kehilangan kesabaran hanya karena hal-hal kecil. Betapa banyak yang tersesat karena tidak bisa menahan diri di tengah godaan. Dan padahal sabar adalah benteng terakhir akhlak yang jika roboh maka runtuh pula harga dirinya, hilang pula kehormatan seseorang yang beriman. Malah kita jadikan syukur sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah hidup kita, dan sabar sebagai pelita yang menenangkan di tengah gelapnya ujian. Dengan syukur hidup terasa cukup, dengan sabar langkah menjadi kuat. Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur di saat lapang dan bersabar di saat sempit, karena pada keduanya terdapat kunci dari ketenangan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Cukup sekian pidato dari saya, semoga dapat menyentuh hati para audiens sekalian, semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.